A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat sidang salat zuhur jamaah Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah untuk melaksanakan segala rangkaian ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa barengi dengan ibadah-ibadah sunnah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada baginda Nabi Muhammad SAW kita sampaikan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin muslimat sidang salat zuhur rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di pekan Senin yang lalu tentang beberapa hikmah telah dilaksanakan ibadah kurban. Pekan yang lalu kita terangkan bahwasanya sebelum ibadah kurban ini diwajibkan kepada Ibrahim alaihissalam, diperintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, itu anak cucu Adam pun sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Habil dan Qabil. Tetapi perintah itu dilaksanakan dengan baik oleh si Habil dan kurang baik oleh si Qabil. Maka kurbannya si Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari itu hikmah pertama adalah pelaksanaan kurban itu dilakukan dengan ikhlas, memberikan yang terbaik yang ada pada diri kita. Pada saat itu si Habil adalah seorang petani, seorang peternak. Maka diberikan ternak yang paling bagus untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan si Qabil notabene seorang petani. Pada saat itu dia berkurban gandum yang paling jelek. Maka kurbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dicoba siapa yang boleh menikahi Iklimah, saudara kembarnya si Qabil. Maka si Habil lah yang dapat menikahi si Iklimah. Tapi sebelum dinikahi, si Habil sudah dibunuh oleh si Qabil. Kaum muslimin rahimakumullah. Hikmah yang selanjutnya kita coba buka dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika Ismail sudah
bisa dibawa berniaga. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan itu umur-umur 9 sampai 10 tahun. Ya. Maka Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk memotong Ismail. Apa dialognya? Qala, Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza taro. Itu dialog yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam kepada putra kesayangannya, yaitu Ismail. Wahai putraku yang tersayang, bunayya. Dengan lemah lembut Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anak yang tersayang. Apa yang bisa diambil hikmah di sini? Kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Nabi Ibrahim ini seorang nabi besar, rasul, pemimpin kala itu, seorang ayah. Ketika berdialog kepada anaknya, dia memakai kata-kata yang lembut. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Tidak lantas karena dia pemimpin, dia memanggil dengan anaknya dengan kasar, atau dia memanggil dengan tidak sopan karena dia seorang ayah. Akan tetapi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun seorang rasul, walaupun seorang ayah, dia juga menghargai anaknya dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku tersayang. Ini didikan Nabi Ibrahim kepada anaknya, yang bisa dicontoh kepada kita orang tua, khusus sebagai ayah, kepada anak-anak kita. Panggillah anak kita itu dengan panggilan yang lembut, dengan nama yang telah kita berikan dengan baik, atau kok tidak dengan nama, dengan sebutan yang lembut seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya. Bukan semata-mata memanggil dengan panggilan yang tidak hormat. Contoh nih, mohon maaf, dipanggil ujang, dipanggil yung, dipanggil macam-macam. Ya. Yang panggilan itu tidak ada notabene menghormati anaknya itu, menghargai anaknya itu, walaupun seorang anak. Ya. Mana hebat kita atau Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang mulia, tapi tetap menghargai seorang anaknya dengan panggilan ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka. Aku tadi malam bermimpi, aku menyembelih engkau. Ya. Fanzur maza taro. Apa pendapatmu? Kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Yang kedua, Nabi Ibrahim mengatakan fanzur maza taro. Apa pendapatmu? Walaupun dia seorang ayah, seorang pemimpin, seorang rasul, tidak semata-mata dia perintahkan anaknya, wahai Ismail, aku tadi malam mimpi, aku motong engkau, sini engkau aku potong. Jangan banyak cerita. Enggak. Ya. Tidak. Tapi Nabi Ibrahim salam penuh dengan musyawarah, ya, dengan kata lemah lembut dan bermusyawarah. Itu sesuai dengan surah Ali Imran yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Wahai Muhammad, jika engkau bisa berlemah lembut, itu karena rahmatku. Maka berlemah lembutlah engkau kepada semua orang. Itu perintah Allah kepada Rasulullah, notabene kepada seluruh umatnya. Artinya perintah lemah lembut ini dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta fazzon ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kata Allah, jika engkau Muhammad berlaku kasar,
maka orang akan menentangmu. Sama Nabi Ibrahim, dia ya bunayya dengan kasih sayang. Jika Ibrahim dengan kasar, maka Ismail akan menentang. Kalau dalam surah Ali Imran, wahai Muhammad, walau kunta fadzul ghalizal qalbi lan faddu min haulik, jika engkau berlaku kasar kepada orang, maka dakwahmu akan ditolak orang. Maka apa yang disuruh dilakukan? Allah ngajarkan kepada Rasul, fa'fu anhum, saling bermaafkan, wastaghfir lahum, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah. Nilai ini diterapkan juga oleh Nabi Ibrahim ketika bertanya kepada anaknya, anni asbahuka fanzur maza tara, aku menyembelih engkau, apa pendapatmu? Inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara, apa pendapatmu wahai Ismail? Itu musyawarah. Tidak semata-mata sini Ismail, aku potong kau. Enggak. Begitu lemah lembutnya Nabi Ibrahim, walaupun beliau seorang rasul dan pemimpin dan seorang ayah, tidak semena-mena dengan anaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang kita ambil di sini? Kita seorang ayah, khusus seorang ayah atau orang tua umumnya, berlaku lemah lembutlah kepada anak, dari panggilan, tutur kata, tindakan. Dan apapun menjadi masalah di rumah oleh istri, oleh anak, jangan kita seorang ayah otoriter seperti Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan Ismail. Apa pendapat wahai anakku yang tersayang? Anni asba'uka, tadi malam aku bermimpi memotong engkau. Dengan tutur kata yang lemah lembut, dengan musyawarah. Didikan ini lengket dicontoh oleh seorang Ismail, anaknya Ibrahim ini dicontoh dengan dialog. Jawaban Ismail alaihissalam, qala ya abatif al. Tadi Ibrahim manggil ya bunayya, wahai anakku tersayang. Ismail menjawab ya abatif al. Dalam konteks bahasa Al-Quran, abati, ya abah, ya abati adalah gabungan dua kata dari abi dan buya. Digabung dalam bahasa Quran yang indah, abati. Apa arti abi? Abi adalah panggilan kehormatan. Apa buya? Buya adalah panggilan kesayangan. Baik sayang kepada seorangnya ataupun sayang kepada ilmunya. Memanggil seorang yang berilmu dengan buya berarti sayang dengan keilmuannya. Dalam konteks bahasa Arab, Ismail menggabung kehormatan dan kesayangan ini dengan Allah, menggabungkan bahasa ini dengan bahasa Quran yang indah, ya abah. Jadi abah, abati itu artinya wahai ayahku yang tersayang, yang terhormat dan tersayang. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku yang terhormat dan tersayang. If'al, lakukan. Ma tu'maru, jangan ragu. Kaum muslimin rahimakumullah, itu dialog dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu saling menghormatinya. Maka hikmahnya, mari kita sama-sama di rumah tangga itu berlaku lemah lembut, saling menghormati, saling menghargai. Itu hikmah yang kedua dari peristiwa kurban ini. Hikmah yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, Allah berminta kepada Ibrahim untuk memotong anaknya. Lalu Ibrahim meminta Ismail untuk mau dipotong. Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah. Allah meminta anaknya melalui Ibrahim. Bukan Allah langsung ke Ismail, tidak. Allah meminta Ibrahim, Ismail dipotong. Ibrahim membenarkan mimpi itu dan pelaksanaannya dilakukan.
Berarti Ibrahim adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ismail itu diminta oleh Ibrahim untuk mau dipotong, dan Ismail pun taat kepada orang tuanya. Artinya Ibrahim seorang hamba yang taat kepada Allah. Ismail anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangankan diminta hartanya, nyawanya pun Ismail mau ngasih. If'al ma tu'maru, jangan ragu ayah. Kalau ini perintah Allah, yang Allah perintahkan kepada ayahandaku yang terhormat dan tersayang, lakukan. Begitu Ismail ini taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dia adalah anak yang soleh. Allah nggak pinta langsung ke Ismail, tapi Allah pinta kepada Ibrahim, Ibrahim pinta kepada Ismail. Ibrahim taat kepada Allah, Ismail taat kepada kedua orang tuanya. Begitu hebatnya Ismail ini kepada kedua orang tuanya. Nyawanya pun diberikan kepada Ibrahim alaihissalam untuk dipotong sesuai perintah Allah. Bagaimana kita menjadikan anak-anak kita menjadi Ismail? Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nanti kita akan lanjutkan di Senin yang akan datang. Bagaimana cara mendapatkan anak yang seperti Ismail. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.